yang diberikan kepada saya dan kepada kita semua, bahwa orang yang sudah berada di dalam Yesus itu akan dibebaskan dari hukuman yang kekal. Karena apa? Karena dosa. Maka kata firman Tuhan tentang keselamatan jiwa yang kekal itu dikatakan bahwa bagian ayat 12 bagian A dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita coba memperhatikan satu kalimat ini, satu perkataan ini. Keselamatan, saya sudah menggarisbawahi di sana, memberikan tanda merah di sini, Bapak Ibu. Apa pengertian daripada kata keselamatan di sana? Saya coba mendalami satu kata itu. Apa arti kata keselamatan di sana? Di dalam bahasa Yunani, karena kita teks asli Alkitab ini Bapak Ibu, selalu kita kembali kepada original teksnya, maka kita memeriksanya dalam bahasa aslinya. Itu dalam bahasa Yunani memakai kata soteria atau soteriologi. Itu adalah tentang kata keselamatan di sana. Artinya itu adalah pembebasan, pelepasan, tidak tertawan lagi atau tidak terikat lagi. Nah, Bapak Ibu, ini artinya kata keselamatan ini. Kata keselamatan ini artinya adalah yaitu pembebasan, pelepasan, tidak tertawan lagi atau tidak terikat. Nah, secara harafiahnya adalah arti daripada kalimat ini Bapak Ibu tentang keselamatan jiwa itu adalah orang yang berada di dalam Tuhan Yesus akan dibebaskan dari hukuman yang kekal karena dosa. Nah, Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang diberikan kepada saya dan kepada kita semua, bahwa orang yang sudah berada di dalam Yesus itu akan dibebaskan dari hukuman yang kekal. Karena apa? Karena dosa. Nah, itu adalah secara harafiah daripada pengertian kalimat ini. Yang kedua adalah orang yang berada di dalam Yesus itu adalah akan dilepaskan dari penghukuman pengadilan Allah. Bapak Ibu, kita lihat nanti bahwa Tuhan Yesus pada saat Dia datang pertama kali, Dia datang sebagai seorang hamba. Misinya adalah untuk menyelamatkan saya dan kita semua dan mati di atas kayu salib. Tetapi kita melihat nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Dia bukan lagi datang sebagai seorang hamba yang merendahkan diri, tetapi Dia datang sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai seorang hakim. Dia akan menunjukkan kuasanya kepada seluruh dunia, semua orang. Maka di sini artinya daripada kalimat ini secara harafiahnya adalah orang yang berada di dalam Tuhan Yesus akan dilepaskan dari penghukuman pengadilan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ini yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita lepas dari pengadilan nanti, penghukuman itu. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami di dalam pengertian ini. Yang ketiga, secara harafiah ya, secara harafiah pengertian ini di atas adalah orang yang berada di dalam Tuhan Yesus tidak tertawan lagi, tidak terikat lagi oleh belenggu-belenggu dosa atau kuasa dosa, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kita masih terikat oleh kuasa dosa, masih terikat oleh belenggu-belenggu dosa, itu perlu dipertanyakan nih. Iman kita, kepercayaan kita itu apakah sudah sungguh-sungguh apa belum? Nah, itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Tapi saya percaya kita semua ya, orang-orang percaya yang sudah sungguh-sungguh, bukan hanya saja mengaku dengan mulut, tetapi juga dalam hati kita. Amin ya. Jadi iman kita adalah iman yang murni, sehingga belenggu-belenggu dosa itu, kuasa-kuasa dosa itu yang ada di dalam diri kita, tidak mengikat kita lagi. Tetapi kita terbebas itu karena apa? Ada Kristus di dalam diri kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Amin ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu adalah arti atau pengertian daripada teks yang telah kita baca di dalam bagian ini. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian Tuhan, perlu saya menyampaikan kepada kita juga, pengertiannya secara umum kalimat ini adalah, yaitu di dunia ini tidak ada satupun agama selain Kristen yang memberikan harapan yang pasti tentang keselamatan jiwa yang kekal itu. Tetapi hanya
melalui di dalam Yesus. Bapak Ibu, kita coba perhatikan lagi kalimat ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu, itu artinya adalah dalam kata lain bahwa agama manapun di dunia ini tidak ada yang memberikan jaminan 100% tentang keselamatan itu. Bapak Ibu, kita juga melihat Musa itu, Bapak Ibu, seorang yang nabi besar di dalam perjanjian lama dan juga penulis kitab suci. Dalam ajarannya sekalipun, dalam hukum Taurat tidak memberikan kita jaminan keselamatan. Tetapi hanya melalui apa, Bapak Ibu? Keselamatan itu hanya melalui di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang penting yang perlu kita pahami tentang masalah kebenaran ini. Nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya kepada kita semua, mengapa keselamatan itu hanya di dalam Yesus? Nah, itu pertanyaannya, Bapak Ibu, secara sederhana. Mengapa keselamatan itu hanya di dalam Yesus? Kenapa bukan di dalam orang lain? Kenapa bukan di agama lain? Atau kenapa bukan kepada orang-orang terkenal itu? Kenapa hanya di dalam Yesus? Maka kita coba memperhatikan hal ini, Bapak Ibu. Karena Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, langit dan bumi dan segala isinya. Makanya hanyalah di dalam Yesus, yaitu ada keselamatan itu. Misalnya di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Apa bunyinya di sana, Bapak Ibu? Kita coba baca yuk bagian satu firman Tuhan ini. 1, 2, 3 ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Nah, Bapak Ibu, sangat jelas hal demikian. Mengapa keselamatan itu hanya di dalam Yesus? Karena Yesus adalah siapa? Dia adalah pencipta segala sesuatu. Di sana dikatakan tadi bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik itu singgasana maupun kerajaan, baik itu pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jelas ini bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, mengapa itu keselamatan hanya di dalam Yesus adalah karena Yesus itu adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tidak akan menemukan di tokoh agama manapun di dunia ini, selain kita hanya menemukan di iman Kristen, di Alkitab. Yesus adalah awal dan akhir. Kita coba membaca satu firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jelas, Bapak Ibu, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena apa? Yesus itu adalah awal dan akhir. Dia adalah penguasa dari segala bumi ini. Maka jelas bahwa keselamatan itu harus Dia mengerjakan. Dan hanya di dalam Dia, yaitu ada keselamatan itu. Nah, poin yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa keselamatan itu kita hanya bisa memperolehnya melalui iman kita kepada Yesus? Yang ketiga adalah karena Yesus sebagai hakim yang adil, Bapak Ibu. Sebagai hakim yang adil. Kita coba membaca di dalam Timotius, Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Kita coba baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebelum dia mengakhiri, yaitu pertandingan, mengakhiri, yaitu pelayanannya, sebelum dipanggil Tuhan, dia mengatakan demikian.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Di sini jelas Tuhan itu adalah hakim yang adil, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah itu bukan sekedar kasih saja, tetapi Dia juga adalah sebagai Allah yang adil, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kita itu tidak hanya menjaga, mengandalkan kasih Tuhan, tetapi juga nanti Tuhan. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.